Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Buka bersama saya di Yesaya 43 mulai ayat yang ke-21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Umat yang sudah dibentuk Tuhan. Umat yang sudah dibentuk Tuhan. Seperti yang Dia mau. Seperti yang Dia kehendaki. Kata dibentuk itu dalam bahasa aslinya seperti tukang tembikar. Seperti tukang penjunan yang membentuk tanah liat. Dari tanah liat yang tidak ada nilainya sama sekali, dibentuk, diambil dari sungai, mungkin diambil dari hutan, mungkin diambil dari tempat rawa-rawa, mungkin tanah liat itu dibentuk begitu rupa sehingga menjadi barang yang berharga, yang dulunya bukan siapa-siapa, dibentuk dengan caranya Tuhan, dengan maksudnya Tuhan, dengan tujuannya Tuhan, akhirnya bisa menjadi barang yang berharga untuk ditempatkan di tempat-tempat yang berharga pula. Ketika tanah liat itu dibentuk menjadi barang yang mulia, dia bisa menjadi piring, dia bisa menjadi gelas, dia bisa menjadi barang-barang yang bagus berada di mejanya para bangsawan. Tapi harus dibentuk dulu, harus diproses dulu begitu rupa seperti yang pembentuknya mau. Bapak Ibu, kalau kita ingin dipakai Tuhan, ingin hidup kita dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib, kita harus mengizinkan diri kita dibentuk, diproses dengan maunya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan, bukan mau kita sendiri. Makanya orang yang belum matang dalam proses pembentukan, orang yang belum mengalami kemenangan dalam proses pembentukan, hidupnya nggak bisa jadi berkat secara utuh, malah bisa menjadi batu sandungan. Kita bisa memiliki hikmat, kita bisa memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang firman Tuhan dengan segala macam cara. Tapi kalau nggak lulus dalam proses pembentukan, karakter kita itu busuk. Yang menghalangi promosi daripada Tuhan, yang menghalangi hidup kita dilimpahi kekuatan dan kuasa adalah karakter. Makanya karakter kita ini dibentuk dahulu lewat proses, lewat persoalan, lewat kejadian yang kita alami. Makanya Bapak Ibu kalau hari ini mengalami proses, hari ini sedang mengalami pembentukan Tuhan lewat persoalan. Persoalan itu bisa saja karena kesalahan kita, keputusan kita yang salah, atau memang sedang diizinkan Tuhan. Semua persoalan, semua kejadian yang kita alami hari ini diizinkan Tuhan begitu rupa untuk membentuk kita, untuk kita bisa dipakai untuk kemuliaan namanya Tuhan. Makanya harus menikmatin segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita begitu rupa. Ketika dibentuk Tuhan, ya jangan bantah, jangan ngomel, jangan menggerutu. Karena Tuhan sedang persiapkan untuk sesuatu yang besar ke depan. Sekarang buka di Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Orang yang dibentuk lewat orang lain. Kadang kita dibentuk oleh pasangan hidup kita. Bersyukur itu. Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang besar untuk ke depannya. Kadang kita nggak sadar bahwa besi menajamkan, besi manusia menajamkan sesamanya. Itu orang di sekitar kita yang seringkali dipakai Tuhan untuk membentuk, mengasah kita, mempertajam kita. Mereka adalah orang-orang yang ditempatkan di sekitaran hidup kita. Kalau Tuhan bentuk kita pakai orang lain yang kita nggak kenal, kita bisa lari karena kita nggak ketemu lagi. Kita bisa melupakan kejadian itu dan kita bisa nggak ingat sama sekali. Kita bisa lama lagi ketemunya. Tapi ketika kita dibentuk dengan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang berada di sekitar kita, kita nggak bisa lari kemana-mana. Kita tetap berhadapan terus. Ketika dibentuk dengan pasanganmu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan mertuamu, mantumu, dan orang-orang yang engkau tiap hari ketemu, itu adalah cara pembentukan yang terbaik dalam karakter kita. Karakter kita ini meski matang, karakter kita ini bentuk sesuai segambar dengan Tuhan, supaya kita ketika kita matang pembentukannya, menang dalam proses pembentukannya seperti yang Tuhan mau, kita akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya harus sadar diri, jangan berbantah. Ketika dipertemukan dengan proses pembentukan orang di sekitar kita, jangan membantah. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Orang itu kalau sedang diproses Tuhan ya jangan gerutu, jangan ngomel.
belajar berdiam diri. Kalau dalam proses pembentukan hari ini, mengalami proses nggak enak, berdiam diri dahulu, jangan buru-buru komentar, jangan buru-buru jawab, jangan buru-buru membenarkan diri. Kalau kita ingin tahu karakter kita, ya lewatin proses itu, lewatin tekanan itu, reaksi kita apa. Kalau ingin tahu diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan itu seperti apa, coba cek ketika kita menghadapi perlakuan buruk dari orang lain. Ditekan, dianatin, dituduh, difitnah, ditinggalkan, nggak dihormatin, nggak diakuin. Coba reaksi kita itu apa? Baru disenggol sedikit udah mencak-mencak marah, pengen membenarkan diri, pengen membuktikan bahwa dirinya paling benar sejagat raya. Bukti bahwa kita belum lulus dalam proses pembentukan. Belajar diam lewat kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Mau hal itu enak atau nggak enak, belajar diam. Jangan bereaksi, koreksi sampai kedalaman batin. Mungkin ada kesombongan yang tanpa kita sadari. Mungkin ada dosa. Mungkin ada hal yang gak benar. Mungkin memang Tuhan izinkan itu terjadi. Diam saja, nikmatin proses pembentukan yang ada. Ketika kita ini lulus dalam proses, Tuhan akan pakai kita untuk perkara-perkara yang lebih mulia lagi. Bapak Ibu, umat yang telah kubentuk bagiku, dibentuk sesuai dengan maunya Tuhan. Kehendaknya Tuhan. Setiap kita itu dibentuk dengan cara yang berbeda, sesuai kehendaknya Tuhan, sesuai maunya Tuhan. Makanya tidak heran, saya hanya satu di seluruh dunia ini, ya saya sendiri. Bapak Ibu juga sama, kita nggak bisa meniru orang lain, karena Tuhan pakai cara kita dengan cara yang berbeda, dengan unik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Makanya jangan berusaha menjadi orang lain. Jadi dirimu sendiri. Tuhan pakai engkau dengan cara yang unik, dengan cara yang berbeda. Dari karakter, kelakuan, sikap, perbuatan kita, Tuhan bisa pakai untuk mempermuliakan namanya loh. Makanya kalau kita ini belum matang dalam proses pembentukan, kita akan menjadi orang yang bakal suatu hari akan jadi batu sandungan. Makanya Tuhan tuh harus remukkan kita sampai benar-benar remuk. Lewat proses kejadian masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu berbicara banyak hal. Kenapa kok kita seringkali direndahkan? Harus direndahkan supaya kita nggak sombong, nggak meninggikan diri. Karena kecenderungan kita membanggakan diri, merasa hebat, merasa mampu, merasa pintar, merasa bisa segala sesuatu. Dan kita coba meninggikan diri tanpa kita sadari, akhirnya sombong dan jatuh dalam dosa. Tuhan nggak mau seperti itu, makanya harus direndahkan lewat proses peremukan. Kadang kita harus diremukkan begitu rupa supaya kita bisa dibentuk seperti apa yang Tuhan mau. Tanah liat itu harus benar-benar lembut, bisa dibentuk. Nggak boleh ada kerikil, nggak boleh tanah itu kering, nggak bisa dibentuk. Harus lembut, harus lembek, bisa dibentuk sesuai dengan tukang priok itu membentuk seperti apa. Tukang penjunan itu membentuknya seperti apa. Tukang tembikar itu membentuk seperti apa. Kita ngikutin saja kalau Tuhan bentuk dan proses. Nggak mungkin tanah liat itu protes. Nggak mungkin tanah liat itu jerit-jeritan, bela diri. Kalau kita dalam proses pembentukan masih bela diri, membenarkan diri, artinya kita masih perlu dimatikan. Kita perlu dimatikan. Diizinkan peremukan terjadi dalam kehidupan kita ini supaya kita ini tidak meninggikan diri. Kita nggak membanggakan diri. Tapi kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai titik tertentu kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita berserah penuh, baru Tuhan isi dengan urapannya, hikmat, pengertian, dan pewahyuannya. Bapak Ibu, hanya orang yang bisa dibentuk. Hanya orang yang mau dibentuk. Hanya orang yang memberi dirinya diproses Tuhan. Dibentuk Tuhan. Tanpa protes, tanpa komplain, tanpa membenarkan diri, tanpa membanggakan diri. Berserah penuh di hadapan Tuhan. Ini dibutuhkan pikul salib sangkal diri. Ini dibutuhkan kematian daging. Kalau Bapak Ibu dengarkan apa yang saya sampaikan ini enak di telinga. Tapi waktu Bapak Ibu benar-benar diproses, dibentuk lewat suamimu, lewat istrimu, lewat anakmu, lewat orang lain, lewat pimpinanmu, engkau sendiri baru tahu. Bahkan diproses, dibentuk lewat pendetamu, engkau akan ngerasakan daging rasanya jerit, gak terima. Daging rasanya pengen membela diri. Daging rasanya pengen nangis dan ngomong gak kuat lagi. Tapi itu harus diizinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kemuliaan Tuhan itu nyata. Kalau tidak, nanti kita akan membanggakan diri biar kemuliaan diri kita sendiri yang menonjol. Karena pada dasarnya kita pingin dihormatin dan dihargain orang lain, pingin diakui. Kalau sudah hebat lebih sedikit saja diangkat dan lebih hebat, rasanya bangga diri dan tepuk dada dibilang, oh nih lihat aku.
pencapaianku, lihat diriku ini sedang ada di atas, aku sedang diberkati, aku sedang dipromosi. Lu lihat gelarku, lihat nih semua pencapaianku, lihat nih pengetahuanku, hikmatku. Orang cenderung membanggakan dirinya begitu rupa supaya dihormatin dan dihargain orang lain. Tetapi Tuhan nggak mau seperti itu. Makanya harus dibentuk dahulu. Dibentuk seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Tuhan harus meremukkan kita supaya kita semakin dipakai Tuhan dalam kemuliaan yang besar. Bapak Ibu, kalau ingin dipakai Tuhan, hidupmu memiliki pengaruh yang besar. Kata-kata memiliki bobot dan kuasa. Hidupmu dalam pengurapan. Karunia Tuhan bekerja dengan dahsyat. Memiliki dampak yang luar biasa. Engkau harus mati terhadap dirimu sendiri. Ketika dibentuk, jangan komplain, jangan protes, diam. Nikmatin semua proses itu yang terjadi. Bapak Ibu, pembentukan yang terjadi dalam diri kita lewat persoalan. Tergantung reaksimu benar apa salah di hadapan Tuhan. Tergantung sikap hatimu itu benar atau salah di hadapan Tuhan. Ketika dibentuk dan reaksi hatimu salah, kau pasti akan ngulang. Dan kita tidak bisa lari dari proses peremukan, proses yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Banyak orang lari dari kenyataan. Banyak orang lari dari proses itu ketika diproses dengan suaminya yang belum bertobat. Ketika istri diproses dengan pasangan hidupnya yang belum bertobat, yang mulutnya kasar, hidupnya dalam dosa. Akhirnya apa? Coba lari. Larinya dengan apa? Pingin gugat cerai. Atau suami juga melakukan yang sama. Istri juga bisa melakukan hal yang sama, menggugat cerai suaminya. Dipikir dia bisa lepas dari masalah itu. Sekalipun engkau pergi kemanapun, ke hutan yang hanya ketemu monyet dan kecoa di sana, engkau tetap akan diproses. Ketika kita ini tidak lulus dalam proses, dalam ujian yang terjadi dalam kehidupan kita ini, coba kita melarikan diri, kita tidak bisa lari dari situ. Kita akan tetap dikejar Tuhan. Sekali Tuhan bentuk kita, Dia mau hidup kita itu mengalami kemenangan. Kalau kita coba lari, sudah tahu kebenaran, lari dari proses Tuhan, melarikan diri, menyembunyikan diri, tetap saja kita akan diproses dengan kejadian, dengan hal apapun untuk membawa kita semakin hari mengalami kemenangan. Baik bisa lari ke atas gunung hanya ketemu nyamuk di sana, tetap Tuhan akan kejar. Kita nggak bisa lari dari proses ini. Kita tidak bisa menghindarin proses ini. Semua orang akan mengalami proses ini. Masing-masing kadarnya berbeda tergantung imanmu. Semakin kau menyediakan diri hidupmu dipakai Tuhan, hidupmu akan diproses dengan caranya Tuhan sendiri. Seseorang yang semakin memberi dirinya dibentuk Tuhan, dipakai Tuhan dalam hal yang besar, dia harus membayar harga yang lebih mahal. Kalau kita hanya sekedar saja, yang kau akan mengalami proses yang sederhana saja. Tapi ketika kita pingin dipakai Tuhan dengan skala yang lebih besar, kita harus menguduskan diri kita. Kita harus memberikan hati kita begitu rupa, mati terhadap diri. Sekarang kita buka di 2 Timotius pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Perhatikan baik-baik. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi seorang itu harus menyucikan dirinya dari hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot di rumah yang untuk maksud yang mulia. Ya, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini loh prosesnya. Kalau kita mau dipakai untuk sesuatu yang mulia, kita harus menguduskan diri. Kita harus memberi diri. Kita harus didapatin kudus, suci, berkenan seperti apa yang Tuhan mau. Itu melalui proses pikul salib sangkal diri. Kita harus menyangkalin semua hal duniawi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ini dibutuhkan proses peremukan,
pada dasarnya diri kita ini suka dosa, suka melakukan kejahatan. Dalam daging kita, sukanya kita melakukan hal yang bertentangan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita harus ngikutin kehendak Roh Kudus untuk hidup benar, hidup kudus, hidup dalam ketetapan ilahi. Ketika Tuhan dapatin kita ini menguduskan diri, menyucikan diri kita, hidup dalam kebenaran, Tuhan lihat kita sebagai barang yang mulia, dipakai untuk tujuan yang mulia. Nah, untuk bisa dipakai tujuan barang yang mulia tadi, harus dibentuk, diproses, diremukkan, dimatikan. Makanya hari ini bersyukur, engkau sedang ngadepin masalah apa? Masalah dengan pasanganmu, masalah keluargamu, masalah anakmu, masalah keuangan, masalah pelayanan, atau masalah apapun juga. Masalah apapun yang juga yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, tujuannya bagus. Membentuk hati kita begitu rupa. Menarik kita supaya lebih dekat pada Tuhan. Kalau reaksi kita benar, sikap hati kita benar, kita akan dekat dengan Tuhan. Tapi kalau sikap hati kita salah, kita akan menggerutu, kita akan ngomel, kita akan cari kambing hitam, kita akan menyalahkan orang lain. Saya ngalami seperti ini, gara-gara itu, gara-gara dia. Kalau sikap kita seperti itu, kita akan terus diproses sampai sikap hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Sekali kita memberi hati kita untuk Tuhan, sekali kita memberi hidup kita untuk Tuhan, percaya Tuhan, Tuhan akan proses terus, Tuhan akan bentuk terus untuk menjadi bejana yang dipandang untuk mulia, barang mulia, untuk tujuan yang mulia. Kita ini sebenarnya Tuhan mau pakai kita dalam hal yang lebih besar lagi, untuk memberitakan kemasuran Tuhan, katanya. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasuranku. Hidup kita harus memberitakan kemasuran Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa memberitakan kemasuran Tuhan, tapi kalau mulut kita jahat, mulut kita kotor, kita penuh emosi, kita penuh marah, dibentuk sedikit dengan orang di sekitar kita, kita kepahitan, kita dendam, gak bisa mengampuni. Hidup kita kasar, liar, gak terkontrol, penuh amarah dan dendam. Bagaimana mungkin kita memberitakan kemasuran Tuhan? Wong karakter kita busuk, karakter kita buruk, tidak mencerminkan orang yang menghidupin kebenaran. Bagaimana mungkin hidup kita dipakai Tuhan, memberitakan kemasuran Tuhan? Makanya perlu dimatikan itu, perlu dimatikan, dibentuk begitu rupa. Nikmatin pembentukan yang terjadi dalam hidupmu. Pembentukan itu selalu lewat orang di sekitarmu itu, atau bisa melalui orang lain, dan kadang menyakitkan buat daging kita, menyakitkan buat perasaan kita, pembentukan yang Tuhan izinkan. Tapi itu sehat buat manusia rohani kita loh. Membuat kita semakin hari semakin menyerupai, segambar serupa dengan Tuhan. Harus itu. Memang kita dibentuk serupa, segambar dengan Tuhan. Dan itu menyakitkan buat daging kita. Itu menyakitkan buat perasaan kita. Itu menyakitkan buat emosi dan kehendak kita. Tapi itu sehat buat manusia rohani kita. Semakin hari diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Karaktermu, mulutmu, ucapanmu, pikiranmu, tindakanmu. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Baru kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Orang-orang yang diurapi Tuhan dan stabil di atas, orang-orang yang mengalami kemenangan, mereka adalah orang yang belajar mematikan dirinya sendiri untuk tujuan yang lebih mulia, kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidupnya waktu dipromosi tidak menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, yang jadi masalahnya itu seringkali malah daging kita ini loh, emosi kita loh, kemauan kita, kehendak kita. Kita ini coba pingin terlihat hebat di hadapan orang lain. Kita pingin coba terlihatan pintar di hadapan orang lain. Kita ini harus belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ini merasa benar, merasa hebat, merasa pintar, merasa kudus, ketika terjadi pembentukan dalam diri kita akan protes, kita akan ngomel, kita akan menggerutu, kita akan membenarkan diri, dan kita akan menjadi kambing hitam. Mencari kambing hitam begitu rupa untuk membenarkan sikap dan perbuatan serta tindakan kita. Kita kalau mau ikut Tuhan, kita harus berserah penuh di hadapan Tuhan, mengizinkan proses itu terjadi. Dan Tuhan lihat reaksimu itu seperti apa. Ketika reaksimu benar di hadapan Tuhan, kamu akan cepat lulus. Kamu akan naik level dalam level yang berbeda lagi. Kalau dalam emosi saja kita nggak bisa mengendalikan diri. Dalam amarah kita masih kepahitan, kita masih luka batin. Lu bagaimana Tuhan bisa memakai hidup kita? Dalam keluarga kita masih babak belur, nggak mau mengampuni pasangan. Kita nuntut pasangan, kita ngomong kasar, berlaku kasar.
Bagaimana mungkin Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui hidupmu? Malah mempermalukan nanti suatu hari. Orang akan shock dan kaget, tersandung dengan sikap dan perbuatan kita yang belum berubah sama sekali. Bagaimana mungkin Tuhan akan limpahi kekuatan dan kita akan dipakai untuk memberitakan kemasyuran Tuhan, kekudusan dan kesucian Tuhan. Kalau kita masih hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan, hidup dalam kumpul kebo, hidup jadi simpenan orang lain. Bahkan hidup melacurkan diri. Bagaimana mungkin kita ini bisa memberitakan kemasyuran Tuhan? Tidak mungkin. Malah kita dipakai setan untuk mempermalukan nama Tuhan. Bapak Ibu, mati daging, pikul salib, sangkal diri. Itu orang yang dibentuk Tuhan itu. Kalau diproses itu diam, koreksi diri, bercermin kepada diri sendiri, bukan mencari pembenaran, bukan membenarkan diri, bukan mencari kambing hitam. Diam, koreksi dirimu loh, salah kita itu di mana. Kalau ada kesalahan, ya bertobat, berubah. Tapi waktu memang proses itu diizinkan, kita dalam posisi benar, proses itu diizinkan Tuhan, ya jalan terus sama Tuhan. Belajar rendah hati, belajar berdiam diri. Jangan apa-apa langsung komentar, jangan apa-apa langsung bergerak, bertindak. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita melalui proses dan kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita semakin hari semakin dibawa, diubah, dibentuk seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan mau. Semakin didapatin kita menyerupai segambar serupa dengan Tuhan, hidup kita akan memberitakan kemasyuran nama Tuhan. Kemana engkau pergi, akan nama Tuhan disebut atas hidupmu. Orang akan melihat melalui karakter, sikap, dan perbuatan, melalui kata-katamu, melalui tutur katamu. Orang itu akan melihat, benar loh orang ini percaya Tuhan. Benar loh ini orang ini hidupnya berubah dan berbeda. Karakternya seperti Tuhan. Orang harus melihat kemuliaan Tuhan yang memancar dari kehidupan kita. Bukan sekedar kata-kata kita, bukan sekedar fasih lidah kita, tetapi melalui karakter. Nah, karakter yang dibentuk, karakter yang diproses ini akan menjadi matang, menjadi dewasa, menjadi lebih bisa mengendalikan diri, menguasai diri, dan menaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Bapak Ibu, nikmatin segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu hari ini. Kau sedang mengalami apa? Nikmatin bersama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Engkau sedang mengalami hal buruk dalam bisnis, pekerjaan, usahamu, apapun yang terjadi penyebabnya dahulu, saya percaya Tuhan punya rencana atas segala sesuatu itu. Kalau engkau sedang mengalami hal yang gak enak hari ini, Tuhan sedang membentuk hatimu loh. Kan kita ini seringkali merasa benar di dalam pemandangan kita sendiri. Kita ini benar, merasa sudah sempurna, merasa sudah hebat, merasa sudah dipakai Tuhan. Sehingga kita lupa dengan diri kita sendiri. Makanya diizinkan pembentukan itu terjadi. Ketika dibenturkan dengan masalah, ketika kita ini kena problem, ternyata isi hati kita baru keluar. Hati kita ternyata belum sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan mau cabut segala sesuatu yang gak benar di hadapan Tuhan loh. Kalau masalah hati ini, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Untuk mengalami pembentukan, untuk mengalami proses, untuk mengalami peremukan yang terjadi. Nikmatin bersama Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah. Kalau engkau nikmatin masalah bersama Tuhan, masalah yang terjadi, yang diizinkan terjadi pada diri hidup kita hari ini, dan kita tetap nempel sama Tuhan, kita bergaul intim dengan Tuhan, kita membangun keintiman, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, pasti hatimu damai sejahtera, pasti hidupmu berkemenangan, pasti karakter dan kelakuanmu itu berubah. Bapak Ibu, pembentukan yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau reaksi kita benar, akan mendatangkan promosi, akan mendatangkan peninggian. Tapi ketika pembentukan itu terjadi dan reaksi kita salah, kita akan mengulang. Kita akan mengulang. Tuhan akan bikin pola yang sama yang terjadi supaya kita mengalami kemenangan. Kalau kita pernah gagal di masa yang lalu, nanti di masa yang akan datang akan ada mirip kasus, kejadian, persoalan yang sama seperti yang dahulu yang belum kita lulus. Dan kita harus mengalami kemenangan. Kalau tidak, kita akan terus ngulang. Kenapa sih kok Tuhan izinkan kita mengulang? Makanya tuh, Bapak Ibu mesti pelajari perjanjian lama itu.
kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Makanya sampai ada kitab judulnya Ulangan. Kenapa sampai diulang sampai berkali-kali? Karena nggak lulus proses, nggak lulus pembentukan, sehingga tidak mencapai destinasi Tuhan. Tuhan mau kita mencapai destinasinya. Tuhan mau hidup kita menggenapi tujuan Allah. Masing-masing setiap orang punya tujuan Allah yang berbeda-beda. Ketika kita menang proses pembentukan, suatu hari kita akan dipercayakan untuk memberitakan kemasuran. Dan hidup kita nggak akan jadi batu sandungan buat orang lain. Amin. Hari ini, kalau engkau yang sudah masih keraskan hatimu, merasa paling benar. Ada orang tertentu kalau dengerin khotbah itu cari kesalahan pendetanya loh. Kamu pikir kamu sudah merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Kalau kamu masih mengeraskan hatimu, Tuhan nanti akan harus remukkan dengan caranya Tuhan. Dengan kejadian apapun itu. Kalau Tuhan kita mencari, selama kita mencari Tuhan, Tuhan pasti urusin hati kita. Kalau dengerin firman, cari makanan rohani di dalamnya. Cari hikmat pewahyuan di dalamnya. Supaya hati kita yang di dalam itu dirubah. Kita dengar firman Tuhan itu supaya hati kita itu berubah. Bukannya sekedar dimotivasi. Kalau motivasi itu letaknya di jiwamu tok, di kepalamu tok. Tapi kalau kamu dengar firman yang diurapin, itu membuat hidupmu itu berubah, ambil keputusan untuk ikut Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, berubah. Hidup dalam ketetapan ilahi. Tuhan mau hidup kita semakin hari, semakin dibawa dalam level yang berbeda. Hidup kita mau setiap hari dibawa dalam menggenapi destinasi Tuhan yang ditentukan melalui hidup kita. Baik Bu, nikmatin. Sekarang baru tahu kan kenapa persoalan itu terjadi. Sekarang baru menikmatin kan kenapa kejadian-kejadian buruk menimpa kita. Tuhan bentuk hatimu. Sekalipun kejadian buruk itu karena kegagalan kita, karena kebodohan kita, karena keteledoran kita, Tuhan tetap bisa pakai untuk membentuk kita. Makanya kita harus bercermin dalam diri kita sendiri. Jangan kalau ada kejadian buruk, buru-buru menyalahkan orang lain. Buru-buru menghakimi orang lain. Nih loh, gara-gara dia loh penyebabnya. Gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C. Cermin dulu loh. Tuhan punya maksud dan tujuan kok di dalam setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua kejadian dalam kehidupan kita, apapun itu atas izin, kendali, kontrol kerajaan Allah. Tuhan punya andil di dalamnya. Dan tetap Tuhan, lewat kejadian, lewat persoalan, lewat masalah, Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Karakter kita mau serupa segambar. Jiwa kita dia harus tunduk kepada manusia roh kita. Supaya dipimpin, diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan dan untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di Tawarik dijelaskan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mendapatin orang yang sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Untuk diapain? Dilimpahi kekuatan dan kuasanya. Dibutuhkan hati yang lembut, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diproses. Daud memiliki hati yang lembut. Ketika salah ditegur bertobat, gak komplain. Saul ketika salah ditegur membenarkan diri. Ujungnya mengerikan sekali. Usia salah ditegur marah malahan. Tapi ketika Petrus bikin kesalahan dan ditegur oleh itu, dia bertobat balik kepada Tuhan. Hari ini kalau bikin kesalahan tuh jangan membenarkan diri. Koreksi diri, oh iyalah aku salah. Aku memang salah. Aku harus bertobat. Jangan merasa selalu benar sendiri sejagat raya itu loh. Kalau kamu benar terus, merasa hebat terus, merasa di atas terus, di atas awan-awan terus, kamu lama-lama gak nginjek bumi. Sekali menginjek bumi kamu menghakimi, karena kamu sudah merasa seperti Tuhan. Melihat orang lain salah langsung dihakimi, dituduh, disesat-sesatkan. Kalau kita merasa di atas awan terus dan gak pernah nginjek bumi, engkau merasa kudus, merasa suci, merasa benar sendiri sejagat raya dan orang lain salah semua. Kita harus menjadi orang yang rendah hati, mengizinkan Tuhan membentuk, memproses kita seperti yang Tuhan mau. Kita ini seperti tanah liat yang diambil dari pinggiran kali mungkin. Apalagi saya ini bukan siapa-siapa dulunya. Saya ini seorang anak desa, anak kampung yang
culun bahkan. Dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Kalau sampai hari ini dipakai Tuhan, saya menyediakan diri sebagai bejana tanah liat saja. Yang diambil dari pinggiran kali. Dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, diremukkan Tuhan. Dimurnikan Tuhan dengan api. Tanah liat itu dibentuk sesuai dengan kemauan pembentuknya. Nggak usah protes, nggak usah komplain. Ngikutin aja pembentukan Tuhan. Ketika dalam bentuk tertentu, dia harus dikeringkan, dia harus dibakar dengan suhu yang panas yang tertentu supaya mendapatkan hasil yang baik. Dikeringkan dulu, dan itu tidak enak. Dan ketika didapatin retak, harus dihancurkan kembali, dibentuk kembali. Ketika kita nurut sama Tuhan, jangan komplain, jangan protes. Ikutin pembentukan proses Tuhan. Nah, kita ngikutin Tuhan, hati kita lembut, hati kita nurut dengan Tuhan. Tuhan ujungnya akan bawa kita dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Dari tanah liat di pinggir jalan, di pinggir kali, di tengah hutan, di pinggir rawa-rawa, bisa berada tanah liat itu diubah menjadi keramik, bisa menjadi porselen, bisa menjadi piring yang ada di mejanya para bangsawan dan para raja. Ngikutin aja apa yang Tuhan mau. Hidup kita ini bukan siapa-siapa. Makanya Paulus bilang bahwa tubuh ini seperti bejana tanah liat, yang mudah retak, yang mudah hancur, mudah meninggikan diri, mudah sombong, mudah angkuh, dan mudah jatuh dalam dosa. Maka kita perlu bergantung sama Tuhan. Jangan merasa di atas angin terus. Belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan merasa benar terus. Koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Biar kita ini didapati menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan pakai hidup kita untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Meninggikan keagungan. Kita bisa dipakai dengan perkara ilahi, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kata-katamu ketika ketemu orang, orang bisa dijamah, disembuh, diubahkan. Ketika engkau berdoa, ada urapan mengalir melalui doa-doamu. Orang bisa diubahkan melalui doamu. Orang bisa disembuhkan, orang bisa dipulihkan, orang bisa dijamah Tuhan. Melalui karakter kita, orang bisa menikmati Tuhan. Melalui ucapan kita, orang bisa merasakan firman Tuhan yang mengalir. Orang bisa merasakan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Melalui proses pembentukan, melalui kematian daging, pikul salib, dan sangkal diri. Ini tidak enak loh Bapak Ibu. Ini harus kita belajar setiap hari. Diremukkan, dibentuk begitu rupa. Nikmatin saja. Di sela-sela pembentukan itu, di sela-sela pemurnian itu, tetap Tuhan sertai, tetap Tuhan berkati, tetap Tuhan hiburkan. Tapi ujungnya suatu hari kita akan menerima mahkota kehidupan. Kita akan menerima pujian dari Tuhan sendiri. Dan kita didapati menjadi hamba yang berkenan. Masuk meja perkawinan, perjamuan kawin anak domba. Kita menikmati semua kebaikan Tuhan. Kita menikmati semua hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Kita nikmatinya bukan hanya nanti setelah kita mati. Waktu kita hidup pun kita akan menikmatin kebaikan Tuhan. Kita menikmatin kemurahan Tuhan. Kita menikmatin berkat Tuhan. Setelah kita selesai di muka bumi ini, kita menghadap Tuhan, kita akan mendapatkan bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan. Amin. Persoalanmu itu baik buat hidupmu. Kejadianmu hari ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya maksud dan tujuan. Sikap hati kita harus benar di hadapannya. Jangan salah. Ketika salah, engkau akan mengulang terus. Jangan pernah lari dari persoalan yang terjadi. Dipikir karena engkau capek menghadapi pasangan hidupmu, engkau bisa ambil keputusan untuk cerai dan tinggalkan. Terus kamu selesai dengan masalahmu? Belum. Engkau malah lari dari persoalan. Engkau akan ketemu persoalan yang baru. Dan engkau harus menghadapi pikul salib, mati daging, sangkal diri. Sampai engkau mengalami kemenangan. Ngikut Tuhan. Jalani saja. Berjalan sama Tuhan. Kita akan lihat kemuliaan dan keajaiban Tuhan.
kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kita. Ada perkara besar yang Tuhan sediakan ke depan. Dan namanya akan disebut atas hidup kita, atas keluarga kita, dan atas anak cucu kita. Nama Tuhan akan diagungkan, dimasyhurkan. Amin. Hari ini bercermin dan bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Senyum yang paling lebar. Senangin hati Tuhan. Senangin hati Tuhan. Senangin hati Tuhan. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Miliki keintiman, kedalaman dengan Roh Kudus setiap hari. Itu yang akan membuat hidupmu semakin hari semakin berkemenangan. Di situasi buruk pun, engkau tahu harus mengambil keputusan apa yang tepat seperti yang Tuhan mau. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Terpatri, terpahat dalam loh hati kami yang paling dalam. Firman ini nempel, benar-benar nempel, mengubahkan hidup kami, mengubahkan hidup kami, mengubahkan gaya hidup kami, keputusan kami. Hari ini kami menyerahkan sepenuhnya di hadapan-Mu, menyerahkan sepenuhnya di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang struggle, sedang berjuang dengan dosanya. Hamba-Mu berdoa, aku lepaskan urapan itu, lepas dalam nama Yesus. Mereka bebas, bebas dan merdeka. Semua kutuk yang mengikat, semua dosa yang mengikat, aku patahkan dalam nama Yesus. Ada orang yang terikat dengan perzinahan. Ada yang terikat dengan kebiasaan berdosa yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Pikiran yang jahat, hatinya yang pahit, hatinya yang luka, aku berdoa, aku patahkan dalam nama Yesus. Dan aku lepaskan urapan ini, membebaskan mereka. Hidup bebas, hidup merdeka, berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul, sedang menghadapi masalah. Tuhan jamah hidupnya, Tuhan jamah hidupnya, Tuhan jamah hidupnya. Sedang struggle, hamba-Mu berdoa, berikan kekuatan secara kudus dalam nama Yesus Kristus. Biar urapan ini tetap tinggal. Sementara hamba-Mu berdoa, dan orang yang mendengarkan hamba-Mu berdoa ini, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Hamba-Mu berdoa sekarang untuk orang-orang yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sembuh, tahir, sehat, seperti sedia kala. Bapa, dalam nama Yesus, setiap orang yang mendengar firman ini dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan. Ditarik seperti yang Tuhan mau. Ada beberapa orang yang sedang mengalami proses yang berat dan gak tahu jalan keluarnya. Dengerin baik-baik. Tuhan menyertai hidupmu. Sikap hatimu akan menentukan masa depanmu. Dan hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sedang struggle, sedang berjuang, sedang menghadapi masa-masalah yang berat ini. Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan secara khusus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami kembalikan buat Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Roh Kudus, sertai umat-Mu yang mendengar firman ini. Jamah mereka. Hidupkan firman ini, nempel dalam hati mereka. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai firman ini menjadi kehidupan praktek hidup sehari-hari. Dan orang lain bisa menikmati Tuhan melalui hidup orang yang mendengarkan firman ini. Kami kembalikan semuanya untuk Rajaku yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. And God bless you.